Saya berani mengatakan ini pengkhianatan. Ilmunya mumpuni lalu menunjuk orang salah. Macam kemarin tuh yang viral jemaah tabligh, jemaah tabaligh katanya kan. Saya tahu dia. Waktu saya pulang dari Gontor tahun 87 saya udah tahu dia tamat dari, katanya dia sekolahnya di Kuwait. Tapi setelah kita selusuri enggak pernah akademisi. Memang akademis itu tidak, sekolah formal itu tidak menjamin orang juga punya pengetahuan. Karena zaman dulu kan sifatnya halakoh-halakoh. Tapi kenapa itu yang dikembangkan? Berarti kan hati kita ini tidak bersih. Kita tanya sekarang, ada nggak jaminan kita ini masuk surga? Siapa yang menjamin kita masuk surga? Kenapa kita masuk surga? Karena banyak sholat berjamaah, karena banyak puasa? Karena rahmat Allah. Sekarang siapa yang menjamin diri dia itu mendapat rahmat Allah? Tak ada. Kalau dia bilang kau surga, kau neraka, kau surga, kapan dia MOU dengan malaikat Malik memasukkan orang ke neraka? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Muhajirin yang jemaah subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari rasa syukur kita atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Itu jelaskan oleh Allah. Kemudian salat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan apa yang kita selawat dan salamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari doa kita terhadap diri kita juga, agar kita di hari akhir nanti termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya juga bukan mursyid, bukan khalifah yang diartikan di dalam ahli suluk, tidak, dan tapi beberapa referensi yang kita baca insyaallah tentang yang dikatakan tadi oleh pembawa acara bahwa kajian tasawuf dan akhlak. Sebenarnya memang tasawuf itu identik dengan akhlak dan juga identik dengan tauhid. Jadi apa yang kita pelajari itu sebenarnya yang utama itu bagaimana kita praktekkan dalam keseharian. Itu yang jelas. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani yang kita akan baca ini, alhamdulillah di Masjid Raya Pekanbaru Jalan Senapan 7 tahun yang lalu udah kita mulai. Cuma mulai dari 5 orang kita ngaji. Ketika itu masih Masjid An-Nur masih ramai dengan ustadz-ustadz yang apa. Tapi saya tak termasuk dari ustadz-ustadz kondang itu, ngaji biasa saja. Nah, maksudnya makanya saya katakan ketika diminta untuk mengkaji ini, kelas saya pun mungkin tak sekelasnya Ustadz Zulkarnain. Saya ngaji di surau-surau kecil aja. Kitab ini Al-Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani ini, Fathur Rabbani ini, Fatah itu membuka posisi, bagaimana posisi Allah itu sebenarnya bagi kita. Dan itu memang yang bagusnya ketika memang ilmu itu kita dapat, kita praktekkan. Kemudian Faidhur Rahmani, kita berharap faidun itu semacam fayadhan. Faidun itu adalah Allah turunkan rahmat dengan kita meletakkan posisi Allah itu secara benar. Nah, itu dia. Jadi buku ini hasil dari kumpulan khutbah dan ceramah beliau. Itu mulai
contoh kemarin waktu kita halal bihalal itu yang saya bahas itu judul pertama, yaitu fi adamil i'tirad 'ala Allah, fi adamil i'tirad, adam meniadakan. Kita tak boleh mengumpat atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya identik ketika itu di buku ini di judul di majlis al-awal, kalau sini dikatakan majlis al, majlis pertamanya itu adamul i'tirad 'ala Allah. Kita tak boleh mengumpat kepada Allah. Arallah dalam bahasa Arab ain ra dal dot itu kalimat menolak, meniadakan, mengoposan. Maka kalau dikatakan nanti hizbun itu kan partai atau golongan. Maka kalau partai oposisi itu dinamakan hizbul mu'aradah. Nah, itu dia. Maka ketika dikatakan al-i'tirad, mengumpat, menyesalkan, melawan, bisa boleh melawan, mengoposisi Allah, itu tidak boleh dalam hidup. Maka dikatakan dalam kalimat pertamanya identik dengan al-i'tirad ala haqqillahi azza wa jal, mengumpat atas apa yang telah menjadi hak Allah, fi nuzulil aqdar, karena keputusan Allah itu takdir, itu sudah dijelaskan oleh Allah. Mengoposan, mengumpat, melawan atas hak Allah dalam menurunkan takdir untuk kehidupan kita, ya kan? Apa yang dikatakan 4 yang mati itu, mautuddin itu pertama, mautut tauhid, tauhid kita mati, mautul ikhlas, keikhlasan kita hilang, mautut tawakkul. Kalau sudah 4 ini hilang, mulai dari agama yang kita perlu sampai ke tauhid, sampai ke ikhlasan, tawakal, ya kita mayat berjalan. Maksudnya kita hidup tapi kita mayat berjalan, tak bermanfaat lagi di hadapan Allah. Itu maksudnya mengumpat. Jadi al-i'tirad ala haqqillah, kata beliau, mengumpat atas apa yang telah diputuskan Allah. Ya Allah, aku ni masuk sama dulu, jadi pegawai sama, pangkat aku sama, dia lebih dapat, masa aku macam ini aja. Itu ngumpat itu. Itu ngumpat. Karena kita ketika ditiupkan ruh, Allah sudah bertanya, alastu bi rabbikum, bala. Di saat itu sudah ditentukan oleh Allah takdirmu ini, baik atau buruk, ya kan, senang atau susah di dunia, dia ditentukan oleh Allah. Kita ini menjalankan aja. Ustaz, kenapa orang minta sama dukun kok dia bisa baik? Misalnya dia terkenal, dia pasang susu, kenapa bisa? Kadang-kadang orang kan bertanya begitu. Awak lah jungkir balik nih, solat malam 12 rakaat hajat, tambah 8 rakaat tahajud, tambah ini. Itu orang tahap apa disembahnya kaya, Ustaz? Kaya itu tidak identik dengan rahmat. Itu maksudnya. Kaya itu tidak identik. Orang jahiliyah itu kaya. Jahiliyah itu bukan berarti mereka bukan orang bukan mereka itu bodoh. Jahiliyah itu mereka tidak meletakkan keberadaan Allah pada tempatnya. Maksudnya Allah dia ngaku. Lihat ya, kalau tak ngaku orang jahiliyah gini caranya. Abdul Muttalib ketika beliau mencari kambing-kambing dan onta-onta dia, karena orang Arab itu biasanya kan mengembala. Walaupun dia orang Quraisy yang berada di Mekah, dia tetap pengembala yang identik dengan orang Baduinya Arab. Ketika itu datang tentara Abraha. Dia panggil, wahai Quraisy, kami dengan rombongan ini, tentara yang banyak ini mau menyerang Ka'bah. Paham gak kau Quraisy? Abraha dengan bangganya. Apa kata Abdul Muttalib? Ana Rabbul Jamal, aku pemilik onta-onta. Aku tidak ada urusan dengan Ka'bah. Aku pemilik ini. Yang aku cari sekarang menyelamatkan onta-ontaku jangan terpijak dengan tentara-tentaramu. Kalau Ka'bah itu ada pemiliknya, ya, silakan aja kalian hadapi. Itu kata Abdul Muttalib. Jadi orang Quraisy itu bukan tidak dia ngerti bahwa itu punya Allah, Ka'bah itu ngerti. Cuma untuk menyambung kepada Allah itu diletakkan Lata Uzza. Kan Lata Uzza wal Manatul Ula. Itu isi Ka'bah itu patung-patung besar aja. Kenapa kalian menyembah itu? Untuk mendekatkan diri kami pada Allah. Itu tuh.
Kenapa kau datang ke kuburan keramat itu? Karena dengan kuburan keramat ini nyambung kepada Allah. Itu sama aja itu. Kenapa kau pakai cincin itu? Karena batu akik ini yang menyampaikan ini apa kepada Allah. Sama itu. Jadi persoalan hidup ini sebenarnya hati. Karena dulu kita bahas, kalau memandang dunia ini dengan mata kepala ini sesat kita. Kenapa? Aku udah banyak amal, aku udah banyak berdoa sama Allah, kok gak makbul. Orang tuh sholatnya tahiyat tidak kaya dia. Jangan kaya dijadikan ukuran rahmat Allah. Sekali lagi saya katakan, jangan kaya itu dijadikan ukuran rahmat Allah. Banyak apa yang kita minta itu tak diperkenankan oleh Allah. Bukan tidak diperkenankan, kita meminta, Allah memberikan kebutuhan. Contohnya apa? Kita punya anak, ayah, aku mau makan-makan dengan kawan-kawan satu kuliah. Lalu kita tengok minta uang 2 juta ya. Kita tengok dia makan di mana. Oh, di sederhana. Sebenarnya untuk 5 orang kita kasih 1 juta itu pun dah lebih. Maka kita tak perkenankan, permintaannya kan 2 juta, kita kasih 1 juta. Itu kebutuhan. Allah tuh begitu kepada orang mukmin. Kalau dia kasih lebih, nyeleweng nanti. Manusia ini kan identik dengan apa? Tamak. Yang kita bahas. Makanya dikatakan i'tirat itu jangan mengumpat kepada Allah, karena Allah memberikan kamu pasti itu yang kamu butuhkan. Itu dalam kehidupan. Sekarang kita tengoklah yang baru viral, yang baru selesai sebulan ini pun belum sampai. Siapa yang diusulkan oleh gubernur menjadi PJ? Tak satu pun PJ itu yang diusulkan oleh gubernur. Itu takdir atau tidak? Takdir. Ada yang jalannya tidak bagus Ustaz, mengurus itu, ya itu jalan dia. Maksudnya begini, setan, iblis itu dimarahi oleh Allah. Kata Allah, kalau kau tak sujud karena kau telah menyangkal kepada perintahku, tidak sujud kepada Adam. Karena dalam ilmu tafsir dikatakan sujud kepada Adam itu adalah sujud penghormatan. Iblis tak mau, ana minan nar. Makanya marojal dikatakan khuliqal jana min marijim min nar, ya kan? Diciptakan jin itu dari api yang menyala. Kan? Dari api yang menyala diciptakan. Nah, kadang kalau kita hubung-hubungkan ini tahiyatah tidak ya, kita hubung-hubungkan Mbah Marijan itu kan Marijan minar. Ya, arti Marijan itu kan Marijan minar itu kan api yang menyala gitu. Jadi kadang-kadang ada kawan bilang nih, ya wajar aja Mbah Marijan tuh wafatnya diambil Allah dalam gulungan debu yang panas, nama saja Marijan gitu, Marijim minar. Kata iblis, aku ini dari api Allah, ngapain aku sujud dengan dari orangnya manusia yang diciptakan dari tembikar. Nah, sifat asli iblis itu sombong, sifat asli manusia itu tamak. Mana Ustaz dalilnya? Nabi Adam hidup sendiri, lalu minta sama Allah sepi, dikirim Nabi dikirim Hawa, identik dengan tulang rusuk, diciptakan Hawa, hidup berdua, dikasih surga. Kata Allah, ya kan, dijelaskan Allah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Makanlah semua, wahai Adam dan Hawa, makan semua yang ada di surga. Tapi ingat, jangan kau dekati satu pohon itu saja. Jangankan memakan buahnya, mendekatinya saja tidak boleh. Itu dalam ilmu fikih mafhumul mukhalafah. Sama dengan wala taqul lahuma uffiu wala tanharhuma. Jangan kalian berkata kepada orang tua, dan jangan kalian hardik, karena itu durhaka. Jangankan membunuh, merampas hartanya, berkata aja nggak boleh, apalagi merampas hartanya atau membunuh untuk mendapatkan warisan. Salah satu yang menghalangi anak mendapat warisan membunuh orang tuanya. Itu kadang-kadang tak berjalan tanda Allah alam ya. Kita kan dunia ini kan seperti itu. Nah, balik lagi pada tadi, kenapa tadi dikatakan iblis itu dapat ukhrud, keluar kau dari surga, kau dilaknat dan kau diazab. Kata iblis apa? Anzirni ila yaumin yub'atsun. Ya Allah, tak apa-apalah aku dilaknat, aku diazab, tapi beri aku tangguh azabnya nanti hari kiamat. Kita bisa bayangkan enggak, kalau kita sedang marah, orang meminta sama kita, kita kasih enggak permintaannya? Enggak mungkin lagi.
Ya, cobalah. Orang marah sama kita, kita sudah salah, orang marah sama kita, kita minta lagi, tidak akan dikasih lagi. Allah masih mengasihi dalam murkanya tuh. Keluar kau akan diazab. Kata iblis, ya Allah boleh aku diazab, tapi beri tangguh. Fa anzirni, kata fa innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau wahai iblis termasuk orang-orang yang menunggu. Itu buktinya bahwa permintaan iblis pun dikerenankan Allah. Tentu permintaan dukun kepada iblis dan iblis kepada Allah itu diperkenankan juga. Maka jalannya ada dua, ya kan? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami kasih jalan. Kau menjalani jalan yang benar, memang penuh onak dan duri kalau jalan benar itu, banyak fenomenanya. Kau cari jalan yang salah, kau pasti dapat juga. Tapi jalanmu itu dah salah, karena jalanmu itu jalan kufur. Makanya Allah identikkan lagi tentang jalan itu, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa dengan penyempurnaannya. Fa alhamaha, sungguh kami akan berikan ilham kepada jiwa itu. Lihat, Allah tak mengatakan dulu ketakwaan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Fujur itu apa? Dosa. Manusia itu cenderung berbuat dosa dan tamak. Jadi kalau ada orang tamak, memang sifat aslinya gitu. Apa yang bisa menahan ini? Takwa. Apa yang bisa menahan ini? Kedekatan sama Allah, ya kan? Dia pakai cara-cara yang apa? Dapat. Tapi jalan itu dia dapatkan itu tidak berkah. Sekarang kita tinggal lagi. Kita gunakan jalan yang baik, tapi mungkin beransur-ansur Allah kasih, atau kita dapatkan jalan pintas tapi mengungkir kepada Allah. Tinggal kita yang memilih. Karena 3 dari pembagian jiwa oleh apa itu oleh para ulama, an-nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul ala ammarah bisu. 1 cuma yang benar itu mutmainnah. Bagaimana untuk mendapatkan itminan? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Tak ada yang lain, ya kan? Ingat kepada Allah, Allah kasihkan ketenangan. Makanya kekayaan tidak identik dengan rahmat dan taufik Allah. Itu sekali lagi. Fir'aun berkuasa tapi dilaknat. Qarun kaya tapi dilaknat. Mana mau kita kaya dilaknat atau miskin kita dirahmat? Tentu kita milih miskin. Tapi mana kita mau kaya dilaknat atau kaya yang dirahmat? Tentu kaya dirahmat. Gitu kan? Dalam hidup itu pilihan saja hidup itu. Kita mau husnul khotimah, ikuti jalan Allah. Kita kita mau terakhir betul-betul dirahmati Allah, ikuti jalan Allah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Itu dikatakan al-i'tirad ala haqqillahi azza wa jalla. Kadang-kadang begini, takdir itu tak nampak dia di awal jalan kita. Ini dari Rumbai ini mau berangkat, karena dah agak terlambat. Sopir, kau cari jalan yang bagus. Begitu sampai di depan DPR sikit lagi nih, demo, terjebak macet. Begitu sampai di airport, kita turun pesawat Garuda, nomor penerbangan sekian, sudah panggilan terakhir, tutup kos. Apa yang terjadi? Pasti kita marah sama sopir kita. Kau tak becus, kau tak pandai, kau mencari jalan yang tak jadi. Akhirnya kita pulang dengan loyo, pulang. Mulai besok jangan datang lagi ke rumah. Kita pecat tuh sopir. Sejam sudah itu duduk santai-santai kan. Keluar breaking news. Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan 178 dengan tujuan Pekanbaru Jakarta telah jatuh hilang di Palembang. Apa kata kita? Syukur aku tadi terlambat. Kadang takdir itu kita tak tahu. Apa kita telepon balik sopir kita, kau balik gara-gara kau terlambat tadi aku selamat. Itu takdir. Terkadang dia pahit, coba kita nggak tahu. Makanya ilmu tertinggi itu apa? Ilmu hikmah. Mana dalilnya Ustaz? Saya nggak hafal Quran. Ustaz kita kan hafal Quran, saya nggak hafal Quran. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan ilmu hikmah, maka dia telah diberikan sesuatu yang banyak, kata Allah. Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Apa gelar Nabi Musa? Kalimullah. Satu-satunya, ya kan,
yang digelar kalimullah itu Nabi Musa yang langsung berbicara dengan Allah. Dalilnya apa? Wa kallamallaha Musa taklima. Allah langsung berbicara dengan Musa di Bukit Tur yang berada di Gurun Sinai. Hebat enggak itu? Hebat. Apa intinya? Manusia pasti punya kekurangan, tapi dia tidak mempunyai ilmu hikmah. Nabi Musa, begitu dia dihadapkan dengan Nabi Khidir di pinggir laut, ikut Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kau tidak akan sanggup mengikutiku. Kata Nabi Musa, beri aku kesempatan. Baik, syaratnya jangan bertanya dengan apa yang aku buat. Jika kau bertanya, aku beri waktu 3 kali. 3 kali kau bertanya masih bertanya, kita berpisah. Apa yang terjadi? Tak lolos kan? Nabi Musa tak lolos. Nabi Musa kalimullah berhadapan dengan Nabi Khidir, tak lolos di uji Nabi Khidir. Apa Nabi Khidir yang dipunyainya? Ilmu hikmah. Nah, jadi kita maksudnya jangan terlalu pede dengan ilmu yang ada pada kita itu. Itu namanya ujub nafsi. Aku ini LCMA. Saya sebenarnya enggak MA, MAG belakang itu. Sudah LC, makhluk alam gaib gitu. MAG, tapi kalau MAG dengan MA itu lebih kurang aja kan. Yang bahayanya nanti dia gelarnya lain, dibikinnya lain, itu yang payah. MAG ini kan master agama, kalau dulu master of art gitu aja kan. Jadi istilahnya pada jangan terlalu bangga, karena Allah mempunyai ujian dalam hidup. Tahu dengan penyakit Alzheimer, dia beda dengan pikun. Alzheimer tuh, saya pernah tanya sama dokter, apa maksudnya penyakit Alzheimer nih? Ustadz masih ingat nggak kita tahun 80-70 tuh pakai kaset? Iya, saya bilang, kita rekam, ya bersih. Tahu-tahu baterai tape kita tuh habis, digulungnya. Kaset tuh digulungnya, lalu kita hidupkan lagi. Macam gitulah orang Alzheimer tuh. Maksudnya memori itu lepas gitu. Jadi saya pernah ada di dekat rumah itu sakit Alzheimer. Itu bapak itu orangnya dulu baik, kepala sekolah kami di SMP sebelum saya masuk ke Gontor di SMP. Dia tidak bisa lagi membedakan mana pintu pagar dengan pintu rumah. Alzheimer itu berat. Dan dia kadang anaknya pun lupa dia. Ini siapa? Ini siapa? Kita ingatkan balik, kata dokter pelan-pelan. Jadi kaset yang kusut tuh direkam balik. Itu Alzheimer. Lalu apa yang mau kita banggakan dengan ilmu yang ada pada diri kita? Jika Allah berkehendak dia kasih Alzheimer itu, hilang ilmu kita itu. Itu dia. Jadi kesombongan itu menghilangkan segala sesuatu di hadapan Allah dengan cara yang Allah tak tahu kita. Banyak. Ya, jadi tamat eman. Ya, tamat Kairo. Tak perlu ada yang dibanggakan, ya kan? Tak perlu. Karena posisi itu adalah kita harus ala bizikrillah, zikir kepada Allah, ingat kita ini makhluk dan kita ini fakir. Makanya sebenarnya judul yang kedua setelah yang al-i'tirat tadi al-faqru. Al-faqru itu dalam arti bukan fakir dalam keadaan masalah harta. Jadi dikatakan kita ini fakir itu identik dengan hamba. Maka jangan sombong, jangan takabur seperti iblis, dan jangan kita tamak. Kenapa kita ini fakir? Al-fakiru ilallah. Kita ini fakir. Fakir dalam arti, memang di dalam fikih zakat Yusuf Qaradawi ada sebagian ulama tidak membedakan ini fakir ini miskin, tapi ada yang membedakan ini fakir ini miskin. Fakir itu identik dengan apa? Tempat tinggal tak ada, penghasilan tak ada, itu fakir itu. Tapi kalau miskin, dia punya tempat tinggal, tapi pencariannya tidak cukup untuk hidup, itu miskin. Fakir dan miskin dalam ukuran fikih itu berbeda dengan fakir atau miskin dalam hitungan negara. Kalau negara nanti dihubungkan dengan pendapatan per kapita, di bawah garis itu berarti miskin, kan gitu ya. Beda dengan Islam, beda. Nanti beda itu. Nah, jadi kadang-kadang cobalah nanti duduk, bagaimana pengertian miskin menurut negara dalam pendapatan per kapita. Sebenarnya dalam pendapatan begini, kalau faktor kehidupan di kita ini UMR-nya itu 3,8, kota 3,8 ya, 3,8 yang terbaru, berarti yang di bawah 3,8 itu kan miskin.
Ya, kan itu begitu, tidak sesuai dengan pendapatan per kapitanya, maka perusahaan-perusahaan yang di bawah daripada mengasih upah 3,8 itu akan ditegur kan oleh dinas tenaga kerja kan gitu. Nah, kalau Islam tidak, miskin tuh bisa punya rumah, makanya nanti kalau di badan zakat itu ada formulir siapa yang berhak kita kasih santunan, misalnya berhak dalam asnaf, nanti ya punya rumah ya checklist, rumah permanen tidak, setengah permanen di checklist gitu. Jadi itulah nanti yang identik dengan orang ini termasuk kategori yang mana, seperti itulah itu kalau kira-kira ya, saya tidak akan membahas itu panjang. Maka kalau Allah telah mengatakan kita ini fakrun ilallah, fakrun itu membutuhkan Allah, kenapa kita tinggalkan Allah? Itu kata ini dikatakan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ini dikatakan begini ya, agharadka billahi tanhiyaka wa ghaibatuka anhu. Kalau kau ini membutuhkan Allah, kenapa kau jauh dengan Allah? Karena Allah itu kita lari sejengkal, dia lari sedepah, kita lari selangkah, dia lari 10 langkah jauh. Allah itu 10 langkah. Tapi jika engkau dekat sejengkal, dia lebih dekat daripada kamu, daripada antara kamu dengan urat lehermu. Begitu kata Allah. Min ahlil warid. Allah tu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu itu. Urat lehernya apa yang tidak dekat sama kita? Allah lebih dekat dari itu. Makanya sama juga dia. Kalau Al-Quran itu kita dekat dengannya, dia akan memberikan syafaat dalam kehidupan kita. Makanya ada pertanyaan kemarin, Ustaz, kata orangnya, mana yang lebih identik, ya kan? Identik mengetes pegawai ini dengan psikotes atau dengan Al-Quran? Ini menyangkut kehidupan juga. Sebenarnya kalau kita mau tes secara jujur, pegawai-pegawai misalnya kita punya perusahaan, kalau kita orang muslim, kita muslim nih, pegawai kita tes, yang Islam tuh tes Qurannya. Psikotes enggak kemana ini, ya kan? Kenapa? Al-Quran ini menyinari orang yang membacanya, maka dia akan jujur dalam bekerja. Kami dulu waktu diminta oleh Dokter Diana, anaknya Pak Tabrani, kita buka rumah sakit, Ustaz, apa anjuran? Saya bilang hilangkan psikotes, kita tes dengan Al-Quran. Nah, kalau nggak bisa baca, Ustadz kita kan ada 3 orang. Makanya dulu waktu tes masuk rumah sakit Zainab awal, Tabrani udah nggak bisa karena udah lama kan tapi ketika nerima yang baru kita buat seperti itu, dan kita masuk ke ruangan pasien itu, kita bacakan doa, lalu kita berikan angket. Kita nggak pilih-pilih, yang Kristen kita minta maaf, kami bisa memberikan apa, oh nggak apa-apa. Akhirnya 3 bulan kita kasih angket. Hampir seluruh pasien itu mengatakan kami butuh ini, walaupun dia orang Kristen, orang mana gitu, dia butuh pencerahan kita gitu. Untuk apa? Nah, setelah itu kita tes pakai Al-Quran. Banyak yang tak bisa baca, tapi ketika ilmu keperawatannya, ilmu misalnya gizinya, ilmu apanya bagus, oke, kita terima. Tapi janji 3 bulan kita kasih waktu harus bisa baca Quran, dan ini kita sediakan tempat untuk belajar Al-Quran. Setelah itu semuanya bisa baca Al-Quran, dan nampak keberkahan dalam bermuamalah, bergaul di dalam tuh. Iri mengirinya gak kurang. Manusia ini kan iri ya, aku sama masuk, kok dia jadi kepala ruangan, kok aku masih jadi anak buah. Itu manusia seperti itu. Nah, ini bukan tidak ada, tetap ada, tapi tidak sebanyak sebelum itu gitu. Nah, sama dengan tadi ya, fakir ilallah, kita membutuhkan Allah itu, maka melalui Al-Quran, melalui sholat, melalui kita latih tahajud malam, qiyamul lail, itu diperbolehkan untuk melatih. Jadi berjamaah qiyamul lail itu diperbolehkan untuk melatih. Sebenarnya identik kita nanti setelah itu kita harus sendiri-sendiri lagi. Sama dengan di Mekah, kalau udah Ramadan itu kan berjamaah itu malam itu qiyamul lail ya kan. Sudah itu terakhir apa? Dia baca doa. Ketika khatam malam 27 itu kunutnya panjang kan. Mereka setiap malam, mulai dari malam pertama itu baca kunut. Siapa bilang tak boleh doa bersama? Itu dalam sholat doa bersama. Kadang-kadang hari ini kita tengok identik dengan belajar sedikit, buka Google, besok dah berfatwa dia. Tidak pernah sekolah mufti dia berfatwa dia. Oh, tak boleh itu, doa bersama itu bid'ah. Dari mana dia?
Sekarang sholat malam bersama itu pernah dilakukan Rasulullah? Enggak pernah. Pernah dilakukan Rasulullah sholat malam berjamaah kemudian khatam Quran? Enggak pernah. Carilah hadisnya. Lalu apakah itu bid'ah dolalah? Pakai ini tanya dengan Allah. Ini persoalan hari ini itu sekarang nih. LC itu tidak identik dengan ilmunya mampan, kadang-kadang mumpuni juga. Saya jelaskan sekarang hari ini ya, maksudnya tidak juga. Oh, LC dia berfatwa ini nggak boleh nih, doa setelah sholat nggak boleh, kunut itu bid'ah. Dulu di Kubang tahun 99 begitu saya masuk di MUI Provinsi Riau, itu dibakar masjid itu hanya gara-gara mengatakan begini, Yasin bersama itu bid'ah. Dosa bid'ah itu lebih besar daripada berzina ini bukan dong sendiri, dibakar orang. Turunlah kita lapangan. Saya bilang apa masalah ini? Ya kan? Nggak mungkin guru-guru kita dulu yang mengajar ngaji kita alif bata dulu itu menyuruh kita sesat, itu nggak mungkin. Ya kan? Ini kan hari ini masalah kita umat Islamnya. Jadi saya katakan selalu dengan kawan-kawan, umat Islam ini kalah bukan karena besarnya musuh, tapi karena adanya pengkhianatan di dalam umat Islam itu. Yang seperti ini pengkhianatan ini. Saya berani mengatakan ini pengkhianatan. Ilmunya mumpuni lalu menunjuk orang salah. Macam kemarin tuh yang viral jamaah tabligh, jamaah tabaligh katanya kan. Saya tahu dia. Waktu saya pulang dari Gontor tahun 87 saya sudah tahu dia tamat dari, katanya dia sekolahnya di Kuwait. Tapi setelah kita selusuri tidak pernah akademisi. Memang akademis itu tidak, sekolah formal itu tidak menjamin orang juga punya pengetahuan. Karena zaman dulu kan sifatnya halakoh. Tapi kenapa itu yang dikembangkan? Berarti kan hati kita ini tidak bersih. Kita tanya sekarang, ada nggak jaminan kita ini masuk surga? Siapa yang menjamin kita masuk surga? Kenapa kita masuk surga? Karena banyak sholat berjamaah, karena banyak puasa? Karena rahmat Allah. Sekarang siapa yang menjamin diri dia itu mendapat rahmat Allah? Tak ada. Kalau dia bilang kau surga, kau neraka, kau surga, kapan dia MOU dengan malaikat Malik memasukkan orang ke neraka? Enak aja. Sedangkan ada MOU ini dilanggar enggak? Sekarang kasih ajalah umat nih pengetahuan, dia yang memilih. Sama dengan tadi, kami ini kan dah umur 50 ke atasnya, apalagi gemuk macam saya ini. Kalau mau sujud itu pasti lutut dulu, tangan dulu. Ya kan, kenapa? Berat, tahan dulu dengan tangan. Ada yang ringan, lutut dulu. Sekarang apa masalahnya kita bersengketa masalah itu tuh? Yang lutut dulu silakan, yang tangan dulu juga silakan. Lalu ngapa kita salah menyalahkan? Lalu ketika nanti naik dari sujud mau rakaat kedua, kita kan dulu ada duduk sebenarnya. Rasulullah itu dah masa tuanya duduk dulu baru naik. Kalau anak muda dia langsung. Tapi kalau kita udah berumur badan beratnya itu tuh duduk dulu baru naik kan tuh. Apa masalahnya itu dibahas? Karena dua-duanya juga dilakukan Rasulullah. Apa sahabat itu semuanya hadir ketika Rasulullah itu sholat? Enggak. Ada yang hadir ketika itu Rasulullah meletakkan tangan di sini. Ada yang hadir suatu saat Rasulullah meletakkan di sini, di atas pusat. Ada yang memang di bawah pusat sedikit. Ada yang memang lepas. Itu semua dilakukan. Lalu ngapa kita menyalahkan? Dia salah nih, harus di sini. Enggak juga, pilihan. Makanya fikih itu pilihan. Dan bid'ah itu bukan hukum, itu perbuatan. Hukum itu 5. Enggak apa-apa lah, karena fakrun, jadi saya katakan fakrun, kita ini miskin sebenarnya ilmu kita ini. Cuma kenapa kita berfatwa menyalah-nyalahkan orang gitu loh? Miskin kita ini. Itu saya katakan tadi. Siapa? Hukum itu cuma 5. Wajib, haram, mubah, sunnah, ya kan? Baca lagi. Itu dikatakan 5, enggak masuk bid'ah. Saya tanya sekarang. Mina itu kan penuh. Sekarang ini Mina. Ini kalau penuh, orang haji itu penuh lah Mina itu. Berarti Mina sudah habis. Lalu diambillah sebagian daripada Muzdalifah. Maka dinamakanlah tahun dari 96 apa 98 dinamakanlah Mina Jadid. Mabit di Muzdalifah itu kan cuma sholat digabung Isya dengan Maghrib, lalu kita mengambil batu
ya kan? Lalu kita ke Mina, mabit yang aslinya kan nanti di Mina. Lalu diambil sebagian Muzdalifah ini menjadi Mina Jadid. Ada nggak zaman Rasul tuh? Perbuatan itu ada nggak? Lalu bagaimana hukumnya orang yang mabit di Muzdalifah itu? Bid'ah. Dan itu bid'ahnya dolalah. Hitung berapa orang haji Indonesia yang mabit di Mina Jadid itu? Makanya nggak bisa main-main dolala nggak bisa. Sekarang saya tanya lagi, katanya oke lah yang bid'ah itu yang ibadah. Oke, ini ibadah tadi kan? Oke, 1, 2 lagi, nggak apa-apa nih, kita jelaskan aja. Dulu yang namanya sa'i, mas'a itu, sini Bukit Safa, sini Bukit Marwah kan. Lalu ayat yang kita baca apa? Ya, setelah Bismillah Allahu Akbar, kita arahkan ke Ka'bah, lalu kita jalan, lalu kita sebut itu innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang mau kerja karena udah jam 6 silakan. Kita sikit lagi lah biar dapat syuruk. Yang mau cepat enggak masalah, bagi saya enggak masalah. Jadi ini dilebar ke sini. Berarti memulai tawaf itu sudah tidak lagi identik dengan Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di sini dia, karena dilebarkan, karena banyaknya jemaah. Bid'ah enggak ini? Ada enggak zaman Rasul? Berarti orang yang tawaf tadi yang tidak identik dengan Bukit Safa dan Marwah ini sah enggak? Ini kan ijtihad. Bid'ah ini. Apakah ini dolalah masuk nar? Berarti tidak sah ini tuh, sahnya orang ini. Dia bukan masalah speaker Ustaz, masalah ini. Oke, ibadah nih, ini bid'ah nih. Makanya bid'ah itu dibagi di sunnah, di sunni. Ada dolalah, ada hasanah. Sama dengan kalau kita tanya juga, pernah nggak zaman Rasulullah itu melakukan sholat tarawih berjamaah? Nggak pernah. Nggak apa-apa lah kita bahas sekali, kita tukar pikiran gitu, saya nggak ada masalah. Itulah identik kita ini dengan kefakiran, ilmu kita fakir, kita ini juga fakir dari Allah. Lalu apa yang kita busungkan dada, kau salah. Nggak ada. Itu kenapa masuk di atas akhlak. Ini orang sholat nih, orang tua sini, karena mengejar sutroh. Sutroh itu kan identik juga, fikih juga itunya, ya kan? Makanya masyarakat ini diajarkan, umat ini diajarkan, kalau di tempat sujud orang tuh jangan lewat, karena dosanya lebih besar. Kalau dia sudah tahu, tak dikasih pun itu, orang lagi sholat dia putar dia. Kasih ilmu, biar orang tuh milih gitu. Nah ini hanya gara-gara mengejar sutroh. Sutroh tadi itu, dia sutroh itu kadang identik dengan dinding nih. Ini bapak-bapak sedang doa bersama nih. Ada sholat di depan tuh. Walaupun dia sujud itu kepada Allah, tapi kan buntut dia kepada orang sedang doa ini. Tak berakhlak. Jadi ilmu itu akhlak, dan akhlak itu lebih utama dari ilmu yang dipegang. Kenapa orang tua kita dulu, kita sedang makan nih, ya kan? Sedang makan. Nah, cucu, ini nasi yang terbuang dari piringmu itu 1 tahun nunggunya. Kalau kita dulu masih bisa dibilang gitu kan, 1 tahun nunggunya. Maka jangan mubazir, marah kan atuk kita kan. Lalu ketika ambilkan gulai itu, tangan kita ini kan memegang gulai, ambilkan nasi. Lalu apa kita katakan? Kita ambil dengan tangan kiri, tetapi kita dampingi dengan tangan kanan. Ini kayak ini tidak ada lagi sekarang. Itu akhlak. Dan kalau kita melakukan itu pahala. Sekarang orang main kiri itu identik dengan iblis. La yasrobanna ahadukum qa'iman, la yasrobanna ahadukum bishimalihi ila syaitan. Tidak ada seseorang itu minum dengan tangan kirinya kecuali dia itu setan. Bukalah nanti di Sahih Bukhari.
Saya ndak ahli hadis, tidak juga ahli tafsir. Kita ngaji-ngaji yang hari-harian aja lah, ya kan? Makanya dikatakan dalam Fakrun itu, ya, hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan. Ini identik dengan manusia yang tak sadar diri. Kata Allah, sehingga ketika kami berikan mereka kekayaan dan kekuasaan, lalu mereka lupa dengan kami, akhaznahum baghtatan, lalu kami ambil dengan cara mendadak. Itu yang bahaya. Makanya nanti tentang kekuasaan Allah juga mengatakan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau hendaki. Wa tanzi'ul mulka. Ini yang bahaya nih. Engkau cabut kekuasaan itu dari siapa yang kau hendaki. Kekuasaan itu kalau Allah ingin tuh Allah cabut. Pedih. Maka identik dengan naza. Kan kalau kita mau mati itu kan naza. Ya kan? Allah itu mengambil ruh itu dengan naza. Itu terhadap kekuasaan juga, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah ambil kekuasaan. Makanya kadang orang begitu jatuh dari kekuasaan, stres, stroke. Dia kalau nggak siap ini dengan Allah, habis. Tadi langsung memble. Udahlah, pemberian Allah. Allah mengambil, itu urusan Allah. Serahkan sama Allah. Mungkin Allah menegur kita. Selama ini kita lupa, Allah tegur. Cepat kepada Allah balik lagi kembali. Maka dia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Kenapa Allah katakan itu? Percepatlah kamu bersegera ke jalan Allah. Ila maghfirah, mohon ampunnya. Karena selama ini kamu bersalah. Makanya kalimat hadisnya kan di muttafaqun alaih, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Wa khairu khatta'inat tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Sudahlah, maaf aku salah, kita bertetangga, selama ini mungkin kurang. Itulah gunanya Idul Fitri. Beda nanti Idul Adha, ya kan? Ini dekat lagi nih, 1 Zulhijjah kan dekat lagi nih. Itu dah walayalin ash. Ada yang identik mengatakan itu lebih kuat kepada walayalin ashr, itu 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Itu kalau kita sempat puasa 9,5 hari ke 9,5 hari ya, nyambung dari 1 sampai 9. Nanti puasa yang setengah itu kan tidak sampai setengah lah, 1/4 ya. Begitu khatib turun mimbar dah boleh kita minum kan. Itu 10 hari. Itu yang dimaksud walayalin asr, wal fajr walayalin asr. Ada juga identik walayalin asr, itu identik dengan 10 malam terakhir Ramadan. Silahkan saja, itu momen yang datangnya cuma sekali setahun. Tak sanggup 10 hari, 9-nya itu jangan tinggal. Orang Arafah, kita puasa di sini, puasa Arafah. Itu berkah dari Allah lebih itu daripada jabatan yang dikasih. Kita harus gitu hidup itu. Jangan aku tidak punya apa-apa. Allah tuh sudah tentukan. Itu tadi saya katakan. Allah tuh begitu ditiupkan roh, ditanya alastu bi rabbikum bala. Ditentukannya tuh. Nanti hidupnya susah atau tidak, rezekinya, ya kan, kemudian jodohnya. Dan ditentukan oleh Allah. Jadi sudahlah, serahkan, dia kasih. Nah, Fakrin terakhir sudah jam 6.05 ya. Kemudian ma khalaqtu lil baqa' fid dunya wa tamata' fiha. Beliau mengartikan, Syekh Abdul ini, aku kata Allah tidak menciptakan kalian di dunia ini untuk kekal dan bersenang-senang. Karena dunia itu sijidul mukmin. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Kenapa penjara? Karena ada di batas-batas sama Allah. Ini arak enak, tapi jangan diminum. Ini zina menyenangkan, jangan berzina. Itu maksudnya penjara itu. Kita dipenjara secara hati oleh Allah. Jangan sembarangan hidup, jangan kayak orang kafir. Ini babi diciptakan, memang diciptakan Allah, tapi jangan dimakan. Ini ular, jangan dimakan. Itu maksudnya apa namanya? Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara orang mukmin. Ada batasan-batasan. Begitu masuk akhirat dan masuk ke surga, bantailah semua. Ada arak. Kalau dalam kisah-kisah hadis ada, tapi tidak identik dengan arak yang ada di dunia, dan Allah bebaskan semua. Maka ketika suami istri itu saleh dan solihah, begitu sampai di akhirat dia akan dipasangkan balik. Berbeda nanti macam contoh-contoh Nabi Nuh istrinya kufur, ya kan? Nabi Lut istrinya kufur, itu tak akan ketemu lagi di akhirat, ya kan? Fir'aun kufur, istrinya bagus, tak akan dipertemukan lagi.
Makanya ketika kepada perempuan Allah tidak janjikan pasangan, Allah janjikan apa? Asawira min fiddatin wa qasrun. Jadi ketika Allah menceritakan tentang perempuan, itu yang dijanjikan apa? Istana yang megah, gelang-gelang emas dan kalung-kalung permata. Itu perempuan. Tapi kalau laki-laki identiknya lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun, ya kan? Bagi laki-laki, bagi mereka bidadari-bidadari, ya itu. Makanya laki-laki ini sering jatuhnya di perempuan. Itu sudah identik itu. Napoleon Bonaparte begitu masuk Mesir, dikedip sama Cleopatra, hilang laki-laki itu. Makanya pemimpin-pemimpin dunia ini ada karangan buku kan, perempuan di balik pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal. Perempuan semua. Makanya anak laki-laki itu kalau kau lulus S2 nih nak, ayah nikahkan kau. Itu yang tadinya membuat tesis itu untuk satu bulan, seminggu selesai mah itu. Cobalah nanti. Tapi kalau anak perempuan nak kau tamat S1, ayah nikahkan. Yang tadinya harusnya selesai 1 bulan, 6 bulan tak selesai anak perempuan. Dia paling takut untuk dinikahkan itu. Itu perempuan. Tapi kalau kita janjikan dengan harta, dia identik itu. Makanya Al-Quran itu identik dengan asawira min fiddatin. Ini ya, gelang-gelang emas, gelang-gelang dari perak, itu perempuan. Makanya biasanya kalau orang-orang punya rumah besar itu biasanya usul istri itu. Ya, bikinlah rumah besar ya. Sempit rumah kita nih. Rata-rata istri itu. Kalau bapak payahnya punya nanti, istri pasti besar lah. Kita ini tempat kumpul orang, mesti itu. Tapi kalau ya tidak semua ya, tapi identiknya seperti itu. Wanita itu perhiasan emas itu yang disuka. Kenapa istri-istri ustadz ini kadang-kadang protes dia? Karena ustadz ini kan orang agama, tak usahlah kalau tampil itu tak usahlah pakai gelang-gelang. Belikanlah aku, pasti gitu dia mintanya istri itu. Masa aku tak dapat ini? Istri itu makanya yang salah di kita ini kadang-kadang dia punya duit, tapi begitu memberikan mahar sama calon istrinya seperangkat alat sholat. Salah itu. Kasih 1 gram emas. Makanya baca acak bini kan, seperangkat alat sholat, pergi sana seperangkat alat sholat. Enak kali dia dapat istri kan. Rasulullah itu janda yang dilamarnya dikasihnya 100 onta, tahu nggak? 1 onta itu yang bagus tuh identik dengan 15 sampai 25 ribu rial kali 4 kali 100. Awak ada pacu jalur, nampak je itu lamar seperangkat alat solat. Pergi pula nanti ada acara, nampak pula situ seperangkat alat solat. Anak dia acak-acak tapi tak pernah dikasih nafkah. Itu bahayanya itu. Memang dalam Islam kata Rasulullah, wahai sahabatku, apa yang ada padamu? Tidak ada cincin emas, tidak. Cincin besi tak ada. Sendal tak ada. Apa yang kau hafal dari ayat? Misalnya Ar-Rahman gitu ya. Jadikan mahar. Islam itu juga tidak memaksa laki-laki ini memakai mahar yang mahal. Tapi kalau ada ngapa dikasih perangkat alat salat? Kasih yang agak berharga istri itu cincin kayak ya kan, yang 1 emas. 1 emas berapa lah harganya? Kalau zaman saya nikah dulu 250 ribu, sekarang nggak tahu 500 ya. Apa 700 ribu? Kasih yang agak berharga. Kasih perangkat alat salat. Sudah itu nanti telekung itu pun tak dipakai-pakai. Dengan sebuah Quran dengan tulisan emas ditaruh aja di pojok. Beli lemari jati taruh di pojok. Itulah kenang-kenangan. Untuk apa Quran itu dikenang-kenangkan dalam lemari? Dibaca. Itu nak waktu ayah pergi dulu haji tahun 94 dikasih di King Abdul Aziz. Untuk apa ditunjuk-tunjuk? Baca. Quran itu kalau dah masih cantik tidak dibaca tuh. Ini dibaca nih. Dibaca tuh dilempar-lempar anak-anak. Terakhir sekali di Al-Faqru ini dikatakan begini. Lau nazala minas sama'i narun lamma naja minha illa ahlul masajid. Itu Faqru. Seandainya turun dari langit itu api yang membakar. Nah, api ini kan identik dengan kaum Ad, kaum Samud. Itu identik seperti itu. Tidak akan ada pernah selamat kecuali ahli masajid, orang yang sering datang ke masjid. Apa masjid itu? Identik dengan sujud. Sebenarnya kalimat musola dengan masjid itu lebih kurang aja.
Musola itu dari kalimat sholla, yusolli, nama tempatnya musola, tempat sholat. Masjid itu dari kalimat sajada, yasjudu, masjidan, nama tempatnya itu masjid, tempat sujud. Musola tempat sholat. Apa bedanya? Cuma masjid itu ada identik, atau musola itu yang besar dinamakan masjid jami. Masjid jami itu masjid yang identik dengan sholat Jumat. Musola identik dengan surau yang tidak dilakukan sholat Jumat di situ. Itu aja bedanya. Makanya di rumah letakkan sajadah di tempat tertentu, jangan dipindah-pindahkan. Tak apa mengapa di dalam kamar tidur kita, disitulah tempat sujud kita, mengadu sama Allah. Itu identik dengan yang dikatakan mihrab. Ini mihrab nih. Imam itu adalah perwakilan makmum yang meminta di mihrab. Kenapa dinamakan mihrab? Kita tidak membicarakan dunia di mihrab itu. Nah, makanya imam itu berat juga. Saya kalau jadi imam, kita salah, hati kita kemana-mana, itu dosa kita tanggung itu belakang. Berat loh jadi imam tuh. Nah, saya bukan nakut-nakut di Pak Imam. Kalau imam itu memang harus hafal Quran, itu lebih bagus. Maju-maju itu jangan sembarangan ya kan. Makanya kadang saya ketegur juga pengurus masjid, asal ada safari Ramadan disuruh pejabat jadi imam. Kalau saya nggak usah, imam situ aja. Kita juga nggak tahu. Bukan saya katakan pejabat itu banyak dosa, enggak juga. Maksudnya dibanding-banding dengan imam kita yang tetap itu kan paling tidak kan lebih ini gitu. Maksudnya ini kan mihrab ini perwakilan jamaah untuk meminta sama Allah. Nah, terserah mau doa bersama mau enggak, itu urusan tergantung pemahaman kita aja. Boleh. Dalam kitab Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatu dikatakan boleh untuk pengajaran. Nah, sekarang yang sering berdebat itu belajar itu sampai kapan? Minal mahdi ilal. Tapi kalau jamaah kita tanya gimana? Udah hafal semua? Apa kita tak perlu lagi bersama-sama? Tak perlu, ya sudah. Tapi yang ditanya jangan jemaah yang sekali-sekali datang ke masjid ya, ditanya itu jemaah tetap. Makanya saya sering anjurkan, Ustaz, ini kami berkelahi nih memilih pengurus masjid. Saya bilang yang punya suara itu jemaah tetap. Saya sering katakan gitu. Nah, yang punya suara itu jemaah tetap. Kalau jemaah yang saya datang itu tidak identik itu. Jangan nanti jadi pengurus mau tapi tak pernah ke masjid. Ah, sekali 5 tahun aja datang, kena pas pemilihan aja. Itu bukan hanya masjid aja. Di MUI juga gitu, Provinsi Riau tuh. Paling ribut itu kalau udah musda tuh. Wow. Begitu dipilih, dilantik, pas dilantik sudah tuh pas musda yang akan datang lagi 5 tahun. Itulah baru datang. Ini tidak betul ini. Kadang-kadang pun di masjid yang paling ributnya jemaah yang tak pernah ke masjid pula. Yang tak pernah ke masjid dia tahu dia urusan masjid tuh. Oh gini. Ini kenapa saldonya begini? Kenapa saldonya? Itu yang tak pernah ke masjid. Biasanya gitu, tak ngerti dia. Nah, jadi saya dulu akhir dari akhirnya ketika kami sekolah di Gontor, apa kata Pak Kiai ketika kami kelas 6 kumpul semuanya, itu udah mau tamat, ada beberapa orang yang tak datang. Apa kata Pak Kiai itu? Yang kumpul ini dirahmati Allah, yang tak kumpul mendengarkan petuah saya ini akan menjadi setan di luar sana. Kenapa? Dia tak tahu isi kumpul itu apa. Jadi selama ini saya pelajari dalam masyarakat banyak seperti itu, tak ikut, tak tahu masalah, lalu langsung berkuar-kuar di luar. Itu yang terjadi. Tapi kalau di dunia politik itu udah biasa. Kenapa? Black campaign. Begitu mau naik jatuhkan. Begitu naik, dia tidak tahu ketika dia menjatuhkan orang tuh mati. Husnul khotimah, suul khotimah. Suul khotimah. Nggak usah lah ya buat macam-macam. Ya sudahlah, kita tawakal Allah. Kalau memang dia disuruh oleh Allah, lanjut. Ya kan? Kenapa kita tidak musyawarah? Maka yang paling baik ya seperti pemilihan khalifah di zaman Rasulullah. Tunjuk perwakilan masyarakat orang tua siapa? 2 orang misalnya. Perwakilan pengurus lama berapa misalnya? 3 orang, 5 orang. Perwakilan jemaah tetap 2 orang, 7 orang misalnya. Jadi formatur pilih ketua. Karena mereka ini yang diwakilkan. Sebenarnya pemilihan yang terbaik itu macam dulu DPR, walaupun ada korupsinya ya, tapi ya lebih kurang. Kalau sekarang kan ingin menjadi pimpinan berapa miliar kita harus mengeluarkan uang. Saya kalau ditanya, Ustaz mau nggak jadi gubernur? Aduh nggak ada duit. Pasti saya gitu. Duit dari mana saya ngasih? Ya kan?
Sebenarnya perwakilan itulah identik itu, ahlul hilli wal aqdi. Orang-orang tertentu yang piawai, dia duduk, dia yang memilih. Ini masjid dipilih pakai suara-suara gitu. Itu identik dengan zaman Pak Hamzah. Hamzah has 1, Hamzah has 2. Akhirnya nanti yang kurang suaranya, misalnya dia dapat 2, tuh bapak tuh dia milih dirinya sendiri dengan istrinya milih dia 2 suara dia. Akhirnya fitnah. Tapi kalau duduk dengan sama-sama formatur ahli ilmi yang kita percaya ini orang tua sini rajin ke masjid, jadikan dia formatur. Musyawarah lah 7 orang tuh, siapa yang kita jadikan ketua, nanti serahkan sama ketua, kami tunggu seminggu kau bentuk siapa sekretaris siapa bendahara. Jangan kita tentukan, karena sekretaris bendahara itu kan ditentukan oleh pimpinannya, karena dia bisa bekerja sama dengan itu. Jangan kita paksakan orang lain. Ini sistem ya, maksud saya. Kita bicara sistem ini karena kita juga fakir. Kita ini berharap rahmat Allah. Kenapa kita ribut? Yang akan nanti CME kita tuh tengok tuh yang agama sebelah, rantam lah kalian situ. Sama ada sekarang ini tengok, senior-senior udah tidak ada lagi ceramah di situ. Ngapa? Karena ketua masjid nak mau lagi ngasih. Itu persoalan itu, An-Nur itu. Sebelahnya ditengoknya, berantem lah kalian. Kita malu. Sampai ada kemarin pertama-tama tuh sekolah yang ada di situ pun mau disuruh pergi. Karena apa kontribusi sekolah untuk masjid? Ya Allah, sekolah itu bisa berjalan itu udah alhamdulillah. Seharusnya masjid itu kalau mengumpulkan orang kasih duit ke sekolah tuh. Nah, guru-guru kita tuh kasih ini, sama dengan janji saya kemarin. Kalau sekolah kita ini ada kekurangan karena memang mungkin tingkatnya SD dan Min, coba musyawarah dengan Basnas kota. Ada hal-hal yang bisa dibantu, menambah. Duduk kita dengan mereka gitu. Kalau enggak, untuk apa zakat itu dikumpulkan? Kalau enggak bisa nanti datang lagi ke minta penjelasan. Misalnya Basnas provinsi. Basnas provinsi itu kan yang identik itu dengan gaji pegawai negeri kan dipotong tuh pakai payroll. Banyak minta arahan kemana perginya. Untuk apa zakat itu dikumpulkan? Kalau masjid-masjid kita menanggung dan tak bisa, anak guru-guru kita tak bisa diberikan gaji, dari dana zakat itulah. Bangun sekolah mungkin tak bisa uang zakat, berarti dari uang wakaf. Tapi orang yang mengajar di dalam itu kan masuk fisabilillah. Itu persoalan-persoalan agama yang perlu kita jelaskan. Kita ini fakir ilallah, sangat miskin dan fakir kepada Allah. Tidak ada kita ini yang hebat. Maka kebersamaan itulah menjadikan kita hebat. Umat Islam ini karena meninggalkan agamanya lah dia habis. Tapi kalau umat lain itu karena dia megang agama itu tambah kacau dia. Itu ya, umat Islam ini karena meninggalkan Al-Qur'an ini dia lah habis. Maka itu saja saran saya, sama-sama kita mohon pada Allah kekuatan kita untuk dapat bersama-sama dalam menjalankan apa yang difirmankan Allah melalui Al-Quran. Kita baca paling tidak sinar Al-Quran itu berjalan pada kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya ya. Yang saya sampaikan kan hari-hari aja. Mudah-mudahan itu saja sebagai perdana. Ya, kalau memang Allah mengizinkan kita untuk bertemu selanjutnya, alhamdulillah. Saya udah coba cari waktu-waktu, ternyata memang hari Kamis ya ganjil, minggu ganjil lah. Ini kan minggu ketiga nih saja. Jadi minggu pertama ketiga lah. Kalaupun nanti ada minggu kelima memang harus juga ya datang minggu kelima gitu. Biasanya kan ada sekian bulan ada minggu 5 minggu gitu. Silakan aja, coba dihubungi. Tapi insya Allah saya siapkanlah waktu. Walaupun hari Kamis sebenarnya harus ke Siak, tapi tidak apa-apa. Saya sudah siapkan tadi lewat PT Sirnya lebih dekat. Ya, masuk Okuras ya. Tidak apa-apa, itu saja. Mohon maaf dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ridhailah amal soleh kami, masuklah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Jadikanlah pertemuan kami subuh ini dan pertemuan kami selanjutnya pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau ampuni dan Kau lindungi. Ya Allah, pisahkanlah antara kami dan wabah corona dan wabah-wabah yang datang ya Allah, sebagaimana Engkau pisahkan antara barat dan timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf dari segala kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.